dari 3 ruang kelas belajar. Ruangan ini kondisi kalau dia hujan, mungkin saya sendiri berdoa mudah-mudahan ya hujan di SMP 3 sampai ya itu doa saya artinya bocor. Nah, terkait dengan itu mudah-mudahan bila mana nanti kami masuk atau prioritas dapat bantuan supaya jangan juga direhab 1-2 ruang kelasnya. Artinya tingkat kerusakan yang 3 kelas yang kami sampaikan itu bisa sekaligus ditangani. Karena kalau 1-2 yang ditangani, alhasil juga akan merembet tadi yang disampaikan kalau tidak salah dari SMP Sembalun. Jadi mohon penjelasannya ini Pak Fasilitator supaya kami juga di Dapodik itu sudah luar biasa kami isi. Bahkan terakhir seperti yang kita lihat, sekolah-sekolah swasta ini bukan kami iri, bukan kita tidak tetapi luar biasa setiap tahun bantuan fisiknya itu selalu dapat. Dia juga kan anak bangsa juga dia dicetak. Tetapi justru kita di sekolah yang artinya miliknya langsung pemerintah, bahkan ada sekali 2 kali kita usulkan, namun kadang juga belum berhasil. Barangkali ini saya mohon maaf yang sampaikan lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kepala dari SMP 3 Sambal ya. Ini yang pertanyaan nomor 1 memang 2021 dapat dak ruang TU dan kepala sekolah ya, yang tidak disempurnakan lah gitu Pak. Nah ini ada kemungkinannya memang perencanaannya yang kurang matang ini Pak. Masalah jumlah dari uang yang dipakai itu Pak, yang direncanakan untuk pembangunan ruang TU dan kepala sekolah ini. Mungkin 2 kemungkinan memang betul uangnya memang tidak nyampe, ataukah pemboronya yang nakal, kita tidak tahu seperti itu Pak. Ya mungkin nanti sebagai masukannya Pak, nanti kami tetap akan catatan ini merupakan masukan dan kami akan sampaikan ke pimpinan. Nah seperti itu kendalanya mungkin di lapangan. Mungkin Bapak dan Ibu selama ini tidak pernah menyampaikan. Kalau bisa nanti di forum-forum rapat dengan pimpinan mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, bisa disampaikan bahwa seperti ini. Kira sampaikan aja keluhan Bapak dan Ibu. Saya tidak ada masalah, pimpinan akan mendengar sebagai bahan nanti ke depannya pimpinan mengambil kebijakan. Nah di sini juga di 2018 Bapak juga dapat 3 ruang rehab ya. Sementara bangunan itu jumlahnya berapa Pak? Sehingga dia menyebabkan dia bocor ya. Yang rehab. Nah, mungkin yang 3 ruang ini nanti yang atapnya mungkin bisa saja Bapak ataukah ini menjadi disilakan dihitungkan persentasenya supaya bisa direhab nanti Pak ya. Persentasenya tolong diperbesar, mungkin nanti dirusak beratnya Pak. Terus ini memang sempat menjadi geger ya Bapak dan Ibu, kenapa sekolah swasta yang banyak dapat, kami juga di sini Pak, karena yang lain juga yang memegang aplikasi Krisnanya. Nah mungkin di awal itu adalah kebijakan dari pimpinan, kita tidak tahu juga Pak. Nah mungkin nanti ini juga sebagai masukan bisa disampaikan nanti supaya pimpinan juga tahu Pak. Kenapa dia sekolah swasta ini yang lebih banyak, terutama yang di SMP nih Pak. Kalau yang di SD rata-rata sekolah negeri yang dapat. Yang di SMP ini yang jadi masalah. Kalau di SD kebanyakan sekolah negeri, jarang yang ada yang dapat swasta. Adapun itu 1-2. Dan kami melakukan pengintai itu memang sudah saya lihat banyak sekali yang swasta di yang tahun kemarin ini. Kebetulan saya di perencanaan juga Bapak dan Ibu, di perencanaan pelaporan tempat pengintaian dari DPA kita Bapak dan Ibu. Memang saya lihat di untuk DAK yang 2023 yang untuk SMP ini memang banyak dia Pak.
Nah ini mungkin jadi masukan nanti, ini memang kemarin pimpinan baru masuk mengeluhkan seperti itu. Karena ini Pak yang DAK ini sudah ACC pada bulan September Pak, atau bulan Juli. Kan yang tahun kemarin diusulkan, yang tahun 2022 pada bulan Maret. Maret itu maka akan diverifikasi Juni. Nah Juni September baru dia ACC, baru dia akan keluar hasilnya dari Kementerian Pendidikan. Nah setelah itu Bapak dan Ibu Desember baru ditransfer dananya untuk ke daerah. Nah jadi Bapak dan Ibu ya mudah-mudahan lah yang pimpinan yang sekarang mendengar keluhan kesah Bapak dan Ibu, karena ini adalah lanjutan Bapak dan Ibu. Terus terang aja ini adalah lanjutan dari tahun sebelumnya Bapak dan Ibu. Ya mudah-mudahan sebagai bahan nanti ketika Bapak dan Ibu berhadapan dengan pimpinan dan rapat-rapat seperti ini, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan keluh kesahnya Bapak dan Ibu ya. Oke, itu saja Bapak dan Ibu, silakan ada lagi? Silakan. Iya, Pak. Silakan. Pemkerusakannya. Pom Excelnya itu terdapat di Dapodik, tapi sekarang tidak ada. Apakah kita pakai yang dulu atau kita download dari yang dari dinas begitu? Ya. Soalnya ini kan kita upload juga di SS Dapodik itu begitu. Itu aja ya. Pom baru ya. Pom baru, enggak bisa dia sekarang ini pakai yang lama. Iya. Tetap pom baru karena dia agak beda jauh dengan yang lama cara pengisiannya Pak. Iya. Soalnya kan di sini kemarin itu memang ada di Dapodik. Iya, memang ada dulu di aplikasi yang 2002C ya. Iya. 2023C memang masih ada, tapi 2023D ini sudah tidak ada lagi. Nah itu. Makanya kan di kondisi di bangunan itu kan harus mengisi online dulu baru terisi yang di sana. Iya. Kondisi sama bobotnya. Ya. Nah tetap sih yang ruang kelas itu tetap diisi. Ya. Nah pom Excelnya itu apakah sama ya semua dari dinas begitu ya? Maksudnya? Iya kan ini kan kita belum. Sama, nanti Bapak dan Ibu, Pak nyalakan LCD-nya. Sekali. Hah? Oh di download. Dah. Oh iya ya. Pom Excel-nya Bapak dan Ibu bisa download nanti di dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Ya di dapo.kemdikbud.go.id di sini nanti. Ini pembaruan data pokok pendidikan 2023 dalam rangka perencanaan 2024 dak fisiknya. Di sini Bapak dan Ibu silakan buka nanti. Nah di sini lewat link ini. E-planning Kemdikbud.go.id ringkas format dak. Di sini bisa Bapak dan Ibu download. Nah ini dia. Ini untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan paparan panduan penilaiannya sudah ada. Buku panduan cara identifikasi Bapak dan Ibu sudah ada di sini. Silakan Bapak download. Bapak dan Ibu download di sini. Jadi penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah dan madrasah, terus panduannya Bapak dan Ibu sudah ada di sini lewat dapo.kemdikbud.go.id. Di berandanya nanti ada di sana Bapak dan Ibu di berita itu. Ya. Di sini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, bisa Bapak dan Ibu download formatnya. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi Bapak dan Ibu harus menggunakan format yang sekarang. Bukan format lama. Ya. Ya.
Iya. Kalau sudah sisi scan sendiri sih Pak. Nanti Excelnya kan dibawa ke dinas untuk ditandatangani sama tim survei sama Pak Kadis sama tim yang dari PUPR. Nanti mungkin dikumpulkan jadi di bidangnya masing-masing. Ya. Nanti kalau sudah jadi nanti Bapak scan sendiri nanti. Upload sendiri juga, ya Pak Putu ya, upload sendiri di kondisinya. Baik, silakan ada lagi? Ya. Baik, masalah siswa yang di Arkas ya, kenapa dia berkurang Bapak dan Ibu? Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, pengambilan data siswa di BOS itu berdasarkan pengambilan data di tanggal 31 Agustus 2022. Jadi ketika Bapak dan Ibu ada siswahan pindah datang ke sekolah Bapak dan Ibu, maka dia tidak terhitung sebagai penerima dana BOS, tetapi relakanlah Bapak dan Ibu dana BOS-nya ada di sekolah yang lama. Jadi BOS itu mengambil di tanggal 31 Agustus 2022. Yang kedua misalnya Bapak, oh saya pas sudah siswa saya 19 kayaknya Pak ya. Cek di Perpal PD, di residu. Di residu masuk di mana dia? Cek di Perpal PD, apakah masuk di siswa aktif ataukah di residu? Kalau dia masuk di residu itu penyebabnya Bapak dan Ibu tidak terbayar dana BOS-nya. Yang pertama, siswa itu bermasalah sangat ketat sekali Bapak dan Ibu sekarang. Beda nama ataukah beda data atau lebih umumnya beda data dengan Dukcapil. Otomatis siswa itu akan masuk ke residu dan tidak bisa diberikan NISN kalau dia belum punya NISN. Ini Bapak dan Ibu. Yang kedua, siswa itu tarik menarik sama Kemenak. Nah ini siapa yang salah kita juga tidak tahu. Saya sering ada laporan juga yang SMP ngambil siswa Kemenak, yang Kemenak ngambil siswa SMP. Ini saling ambil ini. Itu dia. Ini masalah terkait sama siswa Bapak dan Ibu. Bapak Ibu Kepala, jadi tolong sebelum sebagai pelajaran Bapak dan Ibu saya berpesan di 31 Desember itu data siswa Bapak dan Ibu sudah valid. 31 Agustus. Agustus datanya sudah valid. Makanya Bapak dan Ibu jangan mengharap penambahan BOS-nya ketika Bapak dan Ibu menerima siswa pindahan di atas 31 Agustus. Ikhlaskanlah dia uangnya di sekolah lama Bapak dan Ibu. 2024 ini masuk ber 31 Agustus. Ya. Ya, setahun gratis, bonusnya ke sekolah yang lama. Makanya Bapak dan Ibu jangan takut ketika Bapak dan Ibu mutasi siswanya di atas 31, keluarkan saja Pak, tidak ada masalah. Bapak kok yang dapat bosnya, jangan ditahan-tahan, kenapa? Bapak sudah dapat bonus 1 tahun itu. Itu dia. Ataukah misalnya salah entry kemarin, salah entry ternyata misalnya SMP 3 Pringgebaya ini masuk di SMP 1 siswanya, salah entry. Pas Bapak mengeluarkannya di 3 September, maka siswa itu yang akan mendapatkan bosnya adalah SMP sini, SMP 1. Yang di sini berarti akan mendapatkan dana bosnya tahun berikutnya.
Karena itu Pak, sekarang dana BOS itu pengambilan datanya di 31 Agustus dan tidak ada perpanjangan dan tiada maaf. Ya, itu dia Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi di peserta didik ini Bapak dan Ibu yang sekarang perubahannya di aplikasi 2023D ini Bapak dan Ibu itu ada perubahan nama desanya, alamatnya Bapak dan Ibu. Jadi harus mengentri misalnya Pringgebaya nanti secara otomatis akan muncul Pringgebaya kecamatan ini, kabupaten ini. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak kerjakan maka dia akan numpuk di residu siswanya. Itu dia sekarang Bapak dan Ibu tidak bisa kita buat siswa bayangan apa segala macamnya Bapak dan Ibu. Dan kedetek dari manapun dia misalnya di Kemenak maka masuk juga ke residu nanti Bapak dan Ibu. Dan sekarang Bapak dan Ibu perubahan nama itu memang sangat sulit sekali Bapak dan Ibu ketika di Dapodiknya misalnya berubah 3 angkanya Bapak dan Ibu itu harus Bapak dan Ibu ke ULT, Unit Layanan Terpadu di Kementerian untuk menghubungi 177 nanti Bapak dan Ibu. Saking ketatnya sekarang untuk yang siswa ini betul-betul dia harus terintegrasi datanya dengan data Dukcapil Bapak dan Ibu. Itu dia penyebabnya Pak. Mungkin yang SATAP berapa Pak? 1 ya mungkin di 31 itu banyak yang masuk di residunya ataukah antara 2 kemungkinan belum masuk. Itu dia, mungkin di atas 31 kah dia masuk siswanya Bapak dan Ibu. Jadi hanya 10 yang masuk ya hanya 10 yang dihitung di 31 itu Pak. Ya. Jadi seperti itu permasalahannya. Makanya Bapak dan Ibu kalau sudah lewat 31 ada yang pindah, kasih aja Pak, bonusnya sudah 1 tahun itu dikasih. Ya, tidak usah tantang siswanya. Udah diambil sama SMP 1 misalnya minta ya, sekasih aja Pak. Ya, itu dia. Iya, iya. Ya, sebenarnya harus ada raport dulu sih Pak sebenarnya. Jadi kan nanti kesulitan dia gimana penilaiannya gitu Pak. Kalau bisa ya di semester aja dia pindah di semester 1 ada raport. Ya baru dimutasi soalnya begini dia Pak. Kalau kita mutasi misalnya belum ada raport agak kebingungan juga sanggup enggak yang sekolah yang di sana membuatkan raport gitu aja sih Pak. Kalau dia sanggup di sana ya pindahkan. Yang penting ada rekomendasi di sana, ada kesanggupan ya, enggak apa-apa dimutasi Pak. Nah, seperti itu mungkin Pak. Iya. Iya. Besok udah dapatnya di tahun belakang. Makanya yang paling rugi kita terima itu adalah kelas 3. Full gratis ijazahnya di kita. Iya kan, ijazahnya terbit di kita, full dia gratis. Ya itu dia memang peserta didik ini Bapak dan Ibu. Memang ini yang jadi banyak permasalahan di peserta didik ini juga. Peserta didik sejak tidak ada ujian nasional juga ini yang menjadi dilema Bapak dan Ibu, kepalitan data untuk ke SMA segala macamnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau peserta didik ini modelnya SD ngambil dari TK. Yang capek yang entry pertama adalah TK. Nanti SD ngambil dari TK. SMP ngambil dari SD. SMP ngambil dari SD. SMA ngambil dari SMP. Itu terus berjenjang Bapak dan Ibu. Jadi kalau datanya salah dari TK, kalau tidak diperbaiki sama SD ya loss salahnya sampai SMA Bapak dan Ibu. Ya. Itu dia. Memang itulah data peserta didik ini Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu silakan nanti yang ini sebagai pelajar Bapak dan Ibu untuk peserta didik ini silakan di cross check Bapak dan Ibu sebelum tanggal
31 Agustus. Ya, 31 Agustus adalah data terakhir pengambilan untuk BOS. Dia macam-macam, punya PIP tanggal sekian, Bapak dan Ibu. Jadi kemudian data ini memang berjenjang. Ini tanggal sekian pengambilan data, misalnya untuk DAK, untuk kebutuhan PIP, untuk sertifikasi segala macam. Yang tetap mengambil itu untuk kebutuhan PTK-nya, yang sertifikasinya Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, jangan khawatir mengenai info GTK yang sekarang, itu masih tahap uji coba Bapak dan Ibu. Ya, jangan bimbang-bimbang karena banyak yang WA ke saya, ini Pak ini. Ya, sabar aja. Ini ujian pertama Bapak dan Ibu. Jadi masih dalam proses perbaikan Bapak dan Ibu. Ya, jadi masih uji coba untuk info GTK ini. Asal saya informasikan kepada Bapak dan Ibu dan bersabar Bapak dan Ibu. Ya. Jadi misalnya ada gurunya yang ngamuk-ngamuk segala macam Ibu GTK sama operator gini ya. Tolong dijelasin Bapak dan Ibu operator. Kalau tidak bisa dijelasin Bapak dan Ibu silakan suruh menghadap ke saya untuk kita jelasin yang sebenarnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu silakan, ada lagi? Yang lain juga boleh, kalau mau diselesaikan boleh. Yang lain pertanyaannya juga boleh. Tim keluar dari Sarpras ini misalnya Bapak dan Ibu boleh juga. Ada kendalanya di sekolah, masalah dapodik, silakan, nggak ada masalah. Tiap saya jawab. Sempung. Dan apa? Arkas. Yang cair apa aja? Belum cair sampai sekarang. Yang SK-nya, ya. Nah nanti yang itu mungkin bisa dilihat rekapnya ada di Pak Jabib. Pak Jabidillah ya, tapi sudah SKTP kan? Non PNS. Non PNS. Non PNS kan ini? Gurunya non PNS. PNS ya? Iya. Itu kalau yang itu kita tunggu pemeriksaan BPK. Jadi sesudah ada rekomendasi dari BPK baru kita akan bayar Pak untuk kita buatkan SPJ. Iya. Oke, silakan Pak. Apapun keluh kesahnya masalah dapodik di sekolah, entah itu peserta didik, PTK, entah itu Sarpras ini lagi Pak, silakan Bapak dan Ibu. Jadi kita santai saja Bapak dan Ibu, mumpung saya di sini yang dari Sembalun, mungkin terlalu jauh ke dinas. Jadi saya mohon maaf Bapak dan Ibu ketika mungkin WA Bapak dan Ibu telat dijawab, itu karena tidak mungkin saya harus jawab WA Bapak dan Ibu sambil sosialisasi kan. Ya paling tidak lah, saya sudah di depan laptop, WA Bapak dan Ibu insya Allah akan terjawab. Terutama yang dari jauh-jauh ya insya Allah Bapak dan Ibu kita akan jawab melalui WA tanpa Bapak Ibu Bapak ke dinas. Karena Bapak yang ini yang dari Sembalun ini terutama yang Swele, Sambelia ini yang kasihan sekali Bapak dan Ibu. Siapa? Silakan. Apa itu Pak? Oh BP ya. Greenhouse ya. Ya. Nah itu Pak ya, yang itu ya belum tadi. Oke. Ya mudah-mudahan lah Pak di tahun kedepannya ini memang ruang BP. Kalau BP ada ya? Oh ya. Ya mudah-mudahan lah kedepannya Pak, ini usulan Bapak kan? Nah usulan Bapak mudah-mudahan setelah semuanya mungkin rampung Bapak dan Ibu, misalnya lab sudah, perpustakaan UKS sudah lengkap di masing-masing sekolah, mungkin pemerintah baru menuju ke ruang parkir, gudang segala macamnya. Ya, greenhouse-nya mungkin Bapak bisa buat saya, tapi kalau di Sembalun sudah ada greenhouse kan Pak? Oh ya. Miniaturnya ya. Tapi kan Sembalun terkenal dengan greenhouse-nya Pak Kepala.
Oh, supaya diterapkan di sekolah ya. Mungkin nanti itu kebijakan dari Dinas Pariwisata nanti mungkin bisa kita usulkan di tanahnya ditampung sama APBD lah kalau yang seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ya mudah-mudahan lah yang seperti itu sesuai sama usulan Bapak Kepala SMPN 2 Sembalun ini ya tercapai lah Bapak dan Ibu. Ya mungkin tapi kalau sudah lengkap semuanya baru mungkin ini ya kedepannya lah mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Ya. Ya mungkin itu saja Pak, ya. Iya. Ya. Makanya kan saya bilang masih dalam tahap perbaikan Bu. Iya gaji pokoknya akan naik di sana karena dia mengikuti gaji sertifikasi itu makanya belum diperbaiki kan. Ya mudah-mudahan lah ke depannya. Kan masih ini juga ada ketukar foto segala macamnya juga di sana. Ya, masih tahap perbaikan, Bu. Sabar aja dulu. Siapa bilang Pak? Yang dari yang dapat P3K dari Januari tidak dibayar siapa bilang? Enggak ada Pak. APBD maksudnya begini. Ah. Enggak ada yang dibayar Januari juga Pak. Ini SK-nya aja belum keluar, ini apalagi ini pemberkasannya aja belum. Palingan ini kalau enggak Maret April, Mei lah paling lambat. Mei Juni itu dia akan keluar P3K ini. Ini belum pemberkasan segala macamnya Pak. Silakan. Maksud saya dianggarkan aja dulu. Kalau memang nanti maksud saya dikeluar pada bulan ini ya keluarkan saja gitu Pak. Sampai bulan itulah Bapak dan Ibu bayar. Nanti ada perubahannya kan di Arkas itu Pak. Tetap Pak dianggarkan, tidak mungkin dia akan STMT-nya, SPJMD-nya tidak mungkin akan keluar Januari. Karena sudah lewat. Ini kemarin pengumuman, ini sudah tanggal berapa? Belum pengumuman pemberkasan. Ini pemberkasan mungkin pada bulan April. Ya enggak usah dibayar kan Pak. Enggak usah bayar pada bulan itu Pak. Iya sampai itu sih bayar. Iya sampai itu dibayar. Makanya SPMT-nya lihat Pak nanti besok. Kapan dia? Nanti SK P3K-nya misalnya pada bulan April. Tetapi STMT-nya mengatakan Juni. Ya pas sudah Bapak bayar itu kan. Nah itu SPMT-nya yang dilihat Pak. Jangan lihat SK-nya nanti SPMT, dasarnya itu SPMT-nya Pak. Surat mulai tugasnya itu, yang dari dinas. Karena bisa saja nanti SK-nya Mei, tetapi SPMT-nya Juni. Itu dia Pak. Ya, ya. Silakan Pak. Ya Pak. Kemarin perubahannya apa itu Pak ya? Saya juga udah pernah, ya. Tapi kalau penetapan sudah ya, cuma gaji 13-nya saja ya, yang belum. Kalau nominal kan sudah balik, sesuai kan sama yang dulu, yang nominal. Ya nominal yang dulu kan, cuma yang gaji 13 ini ya yang belum ada kejelasan. Oh iya, nanti kita sampaikan ke bidang PK kalau yang seperti ini. Ya nanti kita soalnya Bapak dan Ibu tidak akan bisa membuat Arkas ini masalah penggajian sebelum SK itu keluar. Kenapa Bapak dan Ibu tidak bisa? Karena siapa tahu nanti kan ada yang APBD sekian, APBS sekian gitu kan.
Itu dia Pak, kalau yang sekarang. Kita enggak tahu apakah nanti ada perubahan enggak di SK teman-teman guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Apakah dia dari APBD, apakah dia dari APBS segala macamnya. Ya. Ya mudah-mudahan nanti ada kebijakan untuk G13 ini dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti kita berikan masukan kepada bidang ketenagaan nanti yang ada di dinas Bapak dan Ibu. Ya. Ya, silakan. Ya kalau kekurangan itu ya masih Pak. Artinya begini Pak, yang kebijakan itu yang saya paham pertanyaannya Bapak, yang kebijakan itu adalah kebijakan dari pimpinan. Nanti Bapak dan Ibu sampaikan ke pimpinan, ya disampaikan ke pimpinan seperti ini loh. Mau saya. Nah kalau saya nggak ngambil keputusannya di Dapodik ini, kalau yang dari jauh-jauh itu cukup dari WA Pak. Misalnya mutasi segala macamnya. Tanya sembalun, saya jarang suruh turun. Kecuali ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan baru saya suruh turun. Takut terjadi miskomunikasi Pak. Nah terkait sama pencairan dana BOS itu memang seperti itu mungkin Pak. Tetapi mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa disampaikan ke pimpinan kalau masalah yang itu kami hanya bisa menyampaikan lah. Seperti ini maunya kepala sekolah, tapi kalau enggak lengkap itu yang jadi masalah Pak, saya rasa rata-rata mau dekat mau jauh disuruh aja balik kalau tidak lengkap. Tapi kalau lengkap ya langsung aja kan langsung dicairkan kan Pak. Gitu Pak ya? Silakan Pak. Iya nanti apa persyaratannya nanti akan keluar kan nanti di BOS itu nanti. RPU-nya ya, karena sudah diganti. Iya, karena sudah diganti sama Arkas ini kan. RPU, wajib sih RPU aja Pak, karena perencanaan harus ada kalau RPU Pak. Karena di sana kan perencanaannya Bapak. Mungkin bisa diperin lewat Arkas itu mungkin nanti langsung kalau RPU-nya Pak. Langsung. Karena kalau enggak ada RPU yuk, dasar Bapak menggunakan uang itu apa gitu kan enggak ada. Kita aja Pak di dinas kalau misalnya uang kita keluar untuk yang di bidang ataukah di ruang di bidang itu harus ada RPU-nya dulu baru kita dikasih sama keuangan. Ya. Silakan Pak Emil. Sudah diadukan enggak berkasnya? Apanya masanya kemarin? Kakak ya? Kakaknya sudah di sama teman itu kemarin? Udah di WA? Udah di WA enggak teman itu? Ya besok saya tanyakan yang nanti Pak Emil WA aja saya mana yang belum. Nanti saya sampaikan nanti. Ya, yang seperti itu kalau memang tidak bisa dirubah di sana Pak, nanti Bapak telepon 177 ULT kementerian nanti diarahkan kemana? Nanti akan diarahkan atau langsung dijawab kadang-kadang Pak lewat 177 Pak. Ditelepon aja langsung. Tapi jangan hari liburnya ya Senin sampai Jumat Pak. Ya. Ya.
bisa enggak Bapak buat surat keterangan? Keterangan maksud saya begini, dia memang pernah bersekolah di sana. Di sekolah SD itu Pak. Nanti kepala sekolahnya yang tertangan itu aja pakai Pak. Maksud saya pernah duduk di sana. Misalnya pernah minta keterangan bahwa pernah dia di sana, di SD itu. Ya. Nanti SD-nya aja, karena sambil jalan lah untuk paketnya. Misalnya sebenarnya paketnya bisa saja Pak sebenarnya dari dulu kan. Iya, ya. Ya. Rumah apa? Apa? Akun belajar apa akun pembelajaran? Akun belajar ya. Iya. Itu memang proses ini yang akun belajar itu yang kita kemarin usulkan supaya ada admin di dinas ya. Untuk akun belajar ini dan untuk yang baru mungkin asal di cross check saja, ada yang juga cepat keluar, ada yang lama juga. Ya please silakan dicek di ID belajar nanti. Kalau di PD sudah ditutup kan, di belajar ID itu bisa dicek nanti. Lewat pencarian PTK guru dan PTK itu nanti. Ya, selesai untuk yang akun belajar ini ada yang cepat dan ada yang lama juga Bu. Ya, tolong tetap di cross check aja ya. Oke. Ya. Yang guru apa yang apa ini? PTT ya, penjaga ya. Ya. Ya, cuma dia akan akan menjalankan kewajibannya saja, haknya tidak ada Pak. Ya misalnya masalah pendataan segala macam kan dia tidak bisa tercover Pak. Boleh saja tapi dia hanya melaksanakan kewajiban saja. Banyak haknya yang tidak bisa didapatkan, misalnya ada pendataan PNS segala macam besok kan tidak bisa dia Pak. Nah itu tergantung kebijakan Bapak, kalau sudah memang dia sakit-sakit atau gimana, tapi kalau dia memang tekun ya itu kebijakannya Bapak, larinya ke Bapak nanti. Ya. Oke, nanti dapat Bapak yang baru atau muda nanti berhenti ya. Ya itu kebijakannya Bapak nanti sebagai kepala sekolahnya untuk pengusulannya. Ya. Iya kan nanti di ID belajar itu ada yang lupa password, nanti akan dikirimkan ke nomor HP sama emailnya. Tokennya. Token itu akan dikirim ke HP atau email. Sudah pilih salah satu, mau email ataukah nomor HP. Ya. Oke. Ya Bapak dan Ibu, untuk ini saya rasa tidak ada masalah. Untuk yang format ini Bapak dan Ibu sekali lagi silakan nanti dibawa ke dinas. Nanti untuk yang tim survei sama tim yang dari PUPR nanti kita akan share nanti di grup PKKS. Kebetulan yang ini yang masih yang jadi pertimbangan itu tim survei yang dari SMP memang belum ACC, tetapi yang dari SD sudah. Nah mohon kepada Bapak dan Ibu nanti untuk silakan betul-betul diverifikasi bangunan sekolah Bapak dan Ibu. Jangan asal main verifikasi aja Bapak dan Ibu, tentu di sini juga berdasarkan kenyataannya Bapak dan Ibu. Ya, sesuai dan kalau bingung silakan baca petunjuknya Bapak dan Ibu. Di sana bisa di-download lewat Dapo itu Bapak dan Ibu, di sana sudah ada petunjuk mekanismenya seperti apa. Dan format Excel ini juga Bapak dan Ibu sudah ada. Nah nanti setelah itu nanti dibawa kalau sudah selesai, nanti Bapak dan Ibu akan membawa format ini ke bidang SMP untuk ditandatangani. Setelah itu Bapak dan Ibu akan menyekan dengan menggunakan PDF lalu diupload di Dapodiknya. Itu dia mekanisme Bapak dan Ibu. Kalau sudah tidak ada Bapak dan Ibu, rupanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak dan Ibu.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang mungkin tidak enak untuk menyampaikan lewat ini bisa nyampaikan langsung ke depan. Bisa langsung ke saya nanti. Ya, mungkin ada permasalahan sekolah tapi takutnya nanti ketahuan sama sekolah lain ada yang bersifat rahasia ya silakan. Nanti Bapak dan Ibu bisa maju ke depan untuk kita selesaikan Bapak dan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya serahkan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi paparan penyampaian dari Bapak narasumber kita. Rupanya sudah dikupas tuntas ini, bukan dapodik masalah sapras saja, tapi semuanya sudah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita untuk kita dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi. Yang jelas latar belakang daripada pelaksanaan BINTEK ini adalah yang pertama adalah dengan adanya keluhan-keluhan yang indikasi nanti ketidakadilan misalnya dalam prioritas pemberian bantuan rehab dan sebagainya. Kemudian yang kedua adanya aplikasi terbaru. Ya mudah-mudahan ini nanti menjadi atensi kita bersama bahwa kita dapat mengupdate data-data sarana prasarana di masing-masing lembaga kita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena bagaimanapun nanti hasilnya akan disurvei kembali oleh tim survei. Nah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya waktu kita dari jam 8 sampai jam 16 karena sudah tuntas, barangkali tidak salah kegiatan kita ini kita tutup saja sampai jam ini ya. Kita tutup saja dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.